ada yang menarik dari langkah hukumnya Roy Suryo. Jadi Roy Suryo itu kemarin diadukan karena postingannya yang menampilkan gambar stupa Borobudur dan stupa itu diediting wajahnya mirip Presiden Jokowi. Ada dua orang marah di situ. Yang pertama, Jokowi sebagai presiden kok dilecehkan kayak gitu. Yang kedua, stupa Borobudur itu kan bagian dari simbol keagamaan umat Buddha. Jadi umat Buddha tersinggung dan orang-orang yang pendukung Jokowi juga tersinggung terhadap kelakuan Roy Suryo ini. Nah, sekarang ketika kasusnya terus berjalan dan polisi melihat ada unsur pidana di situ karena melecehkan stupa umat Buddha, kemudian juga melecehkan Jokowi sebagai presiden Indonesia, Roy mulai bermanuver. Pertama, dia mengadukan 3 akun yang kata dia dianggap sebagai akun yang pertama memposting postingan yang juga diposting sama Roy. Lucu kan? Dia mengadukan akun-akun yang sudah postingan itu yang menurut beberapa pengamat hukum ini jelas melanggar hukum. Jadi Roy yang ngaduin 3 akun ini. Gue nggak tahu akunnya siapa aja. Yang kedua, nah ini yang paling menarik. Sekarang Roy berniat mendatangi LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi. Padahal Roy yang diadukan oleh sebagian penganut Buddha ke polisi, artinya Roy bukan saksi doang. Dia juga calon dalam tanda kutip yang teradukan atau calon tersangka kalau memang statusnya naik nanti dalam proses tersebut. Tapi sekarang dia minta perlindungan saksi. Saksi apa? Emangnya 3 orang yang diadukan itu mau ngapain? Orangnya juga belum ketahuan dan mau ngapain sama Roy? Ini langkah hukum yang menurut gua paling lucu. Minta perlindungan saksi padahal dia yang diadukan ke polisi. Artinya apa? Artinya minta diakui cuma sebagai saksi padahal calon tersangka. Kan itu yang mau kita lihat. Kita emang aneh sih ngelihat kelakuan seorang bekas menteri yang kayak gini. Kritik itu wajib. Pemerintah memang harus dikritik kalau melakukan kesalahan. Karena apa? Karena pemerintah menjalankan roda pemerintahan menggunakan otoritas yang diberikan oleh rakyat. Pakai pajak rakyat, otoritas politik juga diberikan atas suara rakyat. Jadi kita semua tuh wajib mengawasi jalannya pemerintah biar jalannya normal, biar jalannya bagus. Itu kritik sebagai bagian dari pengawasan semua kegiatan pemerintah. Tapi kritik itu sangat berbeda dengan pelecehan, dengan nyinyir, dengan sesuatu yang menurut akal sehat kita itu lebih pantas disampaikan oleh emak-emak di terminal. Emang ada emak-emak di terminal? Gue nggak tahu. Tapi lebih pantas disampaikan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Nyinyir apalagi dengan meme atau dengan gambar-gambar yang diedit sedemikian rupa. Ini kelasnya lebih kelas kambing lagi. Kelasnya di bawah kelas kambing. Kenapa? Karena seorang mantan menteri, seorang politisi, bekas politisi partai yang pernah berkuasa, mantan anggota DPR, lalu terjebak dalam sebuah permainan yang lucu-lucuan kayak gini. Aneh menurut gua. Ada menteri yang ditangkap karena korupsi, ada menteri yang ditangkap karena melakukan kejahatan yang dalam tanda kutip serius. Masa sih ada bekas menteri yang ditangkap karena jempolnya terlalu lihai, karena kenyinyirannya? Ini kan emang lucu. Tapi menurut gua kasus ini justru menunjukkan itulah posisinya Roy, posisi psikologisnya, posisi intelektualnya, lucu posisinya. Jadi ketika dia mengambil langkah hukum yang pertama mengadukan
orang yang memposting stupa Borobudur yang sudah diedit itu kelucuan hukum pertama. Kelucuan hukum kedua, dia meminta pada LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi. Menurut gua ini benar-benar luar biasa. Kayak ada misalnya orang yang diduga melakukan tindak pidana, copet atau maling, lalu tiba-tiba dia mengadukan atau meminta perlindungan ke LPSK sebagai saksi. Kan lucu. Padahal calon terpidananya dia. Ngapain langkah kayak gitu? Gue nggak tahu apa respon LPSK terhadap permintaan Roy Suryo ini. Yang pertanyaan paling besar di kepala kita adalah kalau Roy meminta perlindungan terhadap LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi, pertanyaan besarnya dia mau dilindungi dari siapa? Nah itu yang pertanyaan besar. Mau dilindungi dari 3 akun abal-abal yang pernah dilaporkan itu? Kan 3 akun ini juga bukan siapa-siapa. Dan dia dilaporkan dengan postingan yang sama dengan postingan yang ditampilkan oleh Roy Suryo. Mau dilindungi sebagai saksi, tapi dilindungi dari siapa? Jangan-jangan langkah ini adalah permintaan Roy untuk dilindungi dirinya ketika mau dijadikan atau statusnya mau ditingkatkan sebagai tersangka. Ini kan sama aja main tokadal atau main pat gulipat, permainan-permainan yang lucu seolah-olah aparat atau penegakan hukum undang-undang ITE itu adalah cara untuk membungkam Roy. Enggak. Kalau dia mau kritik bebas, mau kritik dengan sekritis-kritisnya, gue rasa juga enggak apa-apa. Tapi ketika dia kritik dengan meme yang diedit dan dia tahu pakar telematika, dia tahu pasti bahwa itu adalah gambar editan. Ketika kritiknya itu bentuknya seperti itu, maka sebetulnya dia sedang merendahkan dirinya sendiri. Kepakarannya jadi dipertanyakan orang, bekas menterinya jadi dipertanyakan orang, bekas anggota DPR-nya jadi dipertanyakan orang. Kenapa? Karena memang kualitas komunikasinya cuma sebatas meme yang diedit dengan cara yang norak kayak gitu. Gue sekali lagi nggak tahu apa respon LPSK terhadap akrobat hukumnya Roy Suryo ini. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang bagus sehingga tidak ada persepsi di kepala kita semua bahwa undang-undang tentang penistaan agama hanya berlaku kepada agama mayoritas. Kalau orang-orang minoritas agamanya atau penganut agama minoritas agamanya dinistakan orang, agamanya dilecehkan orang, maka orang itu bisa selamat karena undang-undang itu hanya mencakup agama mayoritas. Ini bahaya. Kenapa? Karena tidak semua orang, karena menunjukkan bahwa hukum treatmentnya berbeda kepada semua orang. Kita berharap sebetulnya hukum positif kita bisa mengayomi semua orang. Tidak ada pemisahan atau tidak ada perbedaan perlakuan terhadap penganut agama mayoritas atau penganut agama yang lebih sedikit jumlahnya. Jangan sampai persepsi bahwa undang-undang penistaan agama hanya terkena kepada orang-orang yang menistakan atau melecehkan agama mayoritas itu terbangun. Sementara kalau ada pelecehan terhadap agama minoritas, simbol-simbol agama yang dianut oleh lebih sedikit masyarakat Indonesia, kasusnya nguap gitu aja. Kayak banyak kasus penceramah yang mendiskreditkan agama-agama lain, kasusnya nguap gitu aja. Kita semua nungguin kasus ini bisa berjalan sebagaimana mestinya agar kita punya persepsi hukum memang berlaku untuk semua orang. Aturan bahwa setiap orang punya kedudukan yang sama di mata hukum bisa kita buktikan dengan nyata.
Gua hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.